Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Shalfa Raufe. Di sini saya akan membahas lagi mengenai pembahasan soal mengenai likuidasi persekutuan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu likuidasi, supaya teman-teman tidak kebingungan dalam memahami pembahasan yang saya maksud di sini. Oke, likuidasi itu adalah suatu proses yang mana pada akhirnya akan membuat pembubaran suatu persekutuan atau pembubaran dari usaha perusahaannya. Proses seperti apa yang dimaksud? Proses yang dimaksud itu adalah proses di mana perubahan dari aktiva akan menjadi aktiva non-kas, maksud saya akan menjadi kas, kemudian akan mengakui laba atau rugi dari proses perubahan aktiva tersebut, kemudian juga akan melunasi kewajiban-kewajiban dari firma, dan akhirnya membagi semua kas yang dimiliki atau kas yang tersedia kepada masing-masing anggota para sekutu sesuai dengan saldo modalnya atau sesuai dengan rasio pembagian labanya, ya. Oke, baik. Yang harus teman-teman tahu juga di sini adalah likuidasi. Likuidasi itu ada dua macam, ada likuidasi sekaligus, ada juga likuidasi bertahap. Nah, yang akan saya fokuskan di sini dan akan saya bahas di sini yaitu mengenai likuidasi sekaligus. Langsung saja kita langsung ke contoh soalnya, yaitu pada tahun 20x4. Di sini teman-teman bisa 2004, 2014, 2024, apapun itu, whatever you want. It's not problem, oke? Jadi nggak masalah. Kalian mau pakai 2004, 2014, atau 2024 nggak apa-apa. Persekutuan ABC menyesuaikan persentase distribusi laba rugi di mana Aldi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Nah, berikut ini saya melampirkan neraca saldo dari persekutuan ABC tersebut tanggal 1 Mei 2005. Ini teman-teman. Kasnya 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajibannya 42 juta, modal Aldi 34 juta, modal Bayu 10 juta, modal Citra 14 juta. Totalnya adalah 100 juta. Ini harus balance ya teman-teman. Yang namanya neraca saldo itu harus balance, ya. Jadi harus balance antara aktiva dan pasifannya, atau persamaan akuntansinya yaitu aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Jadi aset dikurangi kewajiban berarti hasilnya liabilitas, harus balance gitu. Kemudian kita beralih ke pembahasan soalnya yang lebih detail lagi, yaitu diketahui aset non-kas dijual dengan harga 78 juta pada tanggal 1 Mei 2005 dengan kerugian sebesar 12 juta rupiah. Kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 46 juta akan didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2005. Nah, contoh pembahasannya itu teman-teman bisa lihat juga di dalam buku akuntansi keuangan lanjutan 2 oleh Richard Barker, edisi 2 ya, buku 2 punya. Kemudian teman-teman bisa lihat dari halaman 269 sampai 270. Sedikit saja sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya sama semua. Semuanya sama, tetapi ada sedikit saja perbedaan, yaitu terdapat dalam kerugian. Kerugian ini kalau di buku 10 juta, kita ganti dengan 12 juta. Kalau kerugian itu diganti, otomatis aset non-kasnya itu juga akan berubah, karena kita harus sesuaikan dengan aset non-kas pada saat neraca awal, yaitu 90 juta ya teman-teman ya. Jadi kalau di buku aset non-kasnya dijual dengan harga 80 juta, berarti dia rugi 10 juta sehingga hasilnya 90 juta. Nah, kalau kerugian itu kita misalkan kerugian itu dia mendapat kerugian sebesar 12 juta. Secara otomatis aset non-kasnya itu hanya 78 juta. Dia dijual dengan harga 78 juta dari harga sebenarnya 90 juta. Ya, berarti dia rugi 12 juta. Itu ya, teman-teman. Kemudian krediturnya sama, kemudian sisa kasnya sehingga beda. Kalau di buku contohnya beda ya. Kalau di sini kasnya memang tersisa 46. Kalau di buku kalau nggak salah sisanya 48 juta. Di sini sisanya 46 juta. Kemudian kita langsung masuk kepada
Pembuatan laporan likuidasi realisasi persekutuan di mana menggunakan likuidasi sekaligus. Oke, di sini ini ya, ini adalah hasil kerja saya. Saya akan menjelaskannya. Di sini ada saldo modal ya, ada kas, aset non kas, kewajiban, Aldi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Nah, yang pertama, saldo sebelum likuidasi 1 Mei. Angka-angka ini sama persis dengan yang ada di neraca awal. Sebelumnya ya, neraca awal. Berarti ini kasnya 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajiban 42 juta, Aldi 34 juta, Bayu 10 juta, Citra 14 juta. Kemudian yang kedua, penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 12 juta. Teman-teman harus perhatikan di sini. Kalau di buku sebesar 10 juta ya. Kalau di sini kita harus sesuaikan dengan soal yang sudah kita ganti. Misalnya kerugiannya 12 juta, berarti di sini juga harus 12 juta harus diganti, teman-teman. Jadi kasnya itu 78 juta. Pertama 78 juta ya. Karena dia menjual aset non kasnya 78 juta ya. Berarti kasnya bertambah 78 juta. Kemudian aset non kasnya kurang karena dia sudah menjualkan aset non kasnya tersebut. Kemudian kewajibannya enggak, saldo modalnya di sini ini dapat dari mana? Ini tuh didapat dari kerugian yang dia jual. Aset non kasnya dia jualnya 78. Berarti selisih dari sini kan merupakan kerugian. Kerugiannya itu 12 juta itu. Nah, itu didistribusikan kepada saldo modal para sekutu dengan rasio pembagiannya yaitu 40% untuk Aldi dan Bayu, 20% untuk Citra. Nah, kalau Aldi dan Bayu itu 12 juta dikalikan dengan 40 juta dapat 4.800.000 ini kan teman-temannya. Kemudian kalau Citra 12 juta dikali 0,2 jadinya 2.400.000. Kemudian dijumlahkan. Kasnya berarti 88 juta, aset non kasnya berarti kosong, habis ya. Kewajibannya 42 juta, Aldi 29 juta 200.000, Bayu 5 juta 200.000, dan Citra 11 juta 600. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman melihat atau menanyakan kenapa sih dikasih tanda kurung. Nah, tanda kurung ini itu menyimbolkan bahwa akun tersebut itu berkurang ya, atau dia berada di sisi kredit sehingga diberi tanda kurung ya untuk membedakan antara debit dan kredit. Kemudian yang ketiga, pembayaran untuk kreditur eksternal seperti yang dijelaskan sebelumnya di soal ada diketahui pembayaran untuk kreditur eksternal sebesar 42 juta yang mana akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei kalau tidak salah. Ya, jadi 42 juta itu dikurangi karena dia harus mengeluarkan uangnya, mengeluarkan kasnya sebesar 42 juta ya, sehingga di sini kurangnya tanda kurung. Kemudian kewajibannya berkurang. Jadi totalnya itu kasnya itu 46 juta, statement kasnya 0, kewajibannya 0 karena dia sudah melunasi. Kemudian saldo modalnya sama seperti sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada pembayaran kepada sekutu. Nah, di sini dimaksud dengan likuidasi sekaligus. Di sini tahap inilah. Tahap inilah yang membedakan antara likuidasi sekaligus dengan likuidasi bertahap. Kalau likuidasi bertahap, teman-teman, itu prosesnya lebih panjang lagi karena dia harus membagi secara bertahap. Tapi kalau likuidasi sekaligus berarti dia langsung sekaligus gitu dikurangi sehingga menghasilkan saldo semuanya itu 0 gitu ya. Jadi kasnya itu dikurangi 46 juta, saldo modalnya juga dikurangi ya, 29 juta 200 Aldi, 5 juta 200 untuk Bayu, Citra 11 juta 600 sehingga hasilnya saldo pasca likuidasi itu 0. Sehingga saldo setelah mereka pembubaran itu 0 semuanya gitu. Jadi yang harus teman-teman ingat di sini bahwa saldo pasca likuidasi itu harus 0. Karena mereka mau pembubaran persekutuan nih, nggak mungkin kan mereka menyisakan ada saldo sedikit saja, nggak mungkin ya, mereka harus menyelesaikan semua itu. Kemudian yang harus teman-teman ingat juga bahwa harus pastikan bahwa aktiva sama dengan pasiva atau kalau di perkuliahan itu dikenal dengan aset dikurangi liabilitas harus sama dengan ekuitas. Teman-teman harus ingat persamaan itu. Jadi tidak boleh ada yang tidak balance. Oke, I'm sorry. Oke, jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf, teman-teman. Jika kurang mengerti atau mau nanya, silahkan tulis di kolom komentar. And thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.